Aku mempunyai seorang ibu mertua yang sangat cantik dan sangat menarik. Dia itu masih berumur 48 tahun. Pada dasarnya aku memang suka sama wanita yang lebih tua dariku. Nah, awalnya aku biasa-biasa saja dengan ibu mertuaku. Hal pertama yang bikin aku punya pikiran ngelantur adalah saat aku berkunjung ke rumah ibu mertuaku itu. Aku pernah menemukan bungkus jamu penyemangat kerja suami, sehingga dalam hati aku sempat berpikir, rupanya ibu mertuaku itu suka juga dalam hal pekerjaan yang satu ini. Sampai-sampai dia itu membeli jamu khusus seperti ini segala. Nah, ibu mertuaku itu tinggal terpisah dengan suaminya, sebab suaminya itu dipindah keluar kota oleh kantor pekerjaannya. Sedangkan ibu mertuaku ini tidak ikut karena dengan alasan tidak mau meninggalkan rumahnya menjadi kosong. Nah, pernah suatu malam aku tiba-tiba di rumah ibu mertuaku di saat bermain. Waktu itu sekitar jam 10 malam, tepatnya di malam Jumat Kliwon. Nah, sesampainya aku di rumah itu, waktu itu bapak mertuaku belum pulang dari pekerjaannya. Setelah beberapa lama kemudian, kami berdua, aku dan istriku, masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuk istirahat. Akan tetapi malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur sampai jam 3 malam. Sampai akhirnya terdengar ada yang ketuk-ketuk pintu rumah ibu mertuaku. Aku yakin itu pasti bapak mertuaku. Nah, akhirnya ibu mertuaku membuka pintu rumahnya. Kemudian ibu mertuaku langsung pergi ke dapur, mungkin mau bikin kopi. Terdengar olehku ada sedikit suatu percakapan di antara mereka berdua saat ibu menyediakan kopi untuk mertua lelakiku. Selang 30 menit, kemudian ada suara yang sedikit berisik di samping kamarku, yang notabene-nya saya yakin itu pasti adalah kamar ibu mertuaku. Nah, suara itu sangat jelas sekali, suara sebuah laci yang dibuka, gerdek seperti itu. Nah, saya yakin sekali bahwa itu adalah sebuah laci, dan aku benar-benar tahu pasti kalau di laci meja itu biasanya ibu menyimpan jamu penyemangat yang masih belum diminum. Sehingga spontan saja pikiranku langsung tertuju pada ibu mertuaku yang sepertinya sebentar lagi dia akan melakukan sebuah pekerjaan yang sangat hebat. Karena sebuah kamar yang dipakai melakukan kegiatan untuk mengobati kerinduan berdekatan dengan kamar di mana aku dan istriku itu tidur di malam itu. Tentu saja sayup-sayup aku dengar suaranya yang lagi asyik. Namun itu hanya beberapa menit saja, tidak begitu lama. Kemudian aku mendengar bapak mertuaku sudah masuk ke kamar mandi. Sepertinya itu sudah kebiasaannya, yaitu sebentar mainnya. Kalau habis kerja malam dengan istrinya, dia itu langsung mandi. Sejak saat itulah aku pun mulai suka membayangkan ibu mertuaku, bahkan saat aku melakukannya dengan istriku. Suatu hari aku dengan istriku datang untuk menginap lagi di rumah ibu mertuaku, tepatnya di hari Sabtu. Nah, ketika ibu mertuaku membukakan pintu rumahnya, dia tampak berhanduk, hanya memakai handuk, sepertinya dia baru selesai mandi. Spontan langsung aku terpancing, sehingga aku pun langsung memutuskan untuk pergi ke kamar mandi karena sudah gelisah. Sesampainya di kamar mandi, segera aku tutup pintunya dan berharap ada aksesoris yang bisa dipakai ibu mertuaku. Tetapi ternyata sang nasib baik belum berpihak kepadaku, karena aku tidak menemukan apa yang kucari itu. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan sebuah ritual saja di kamar mandi sambil membayangkan ibu mertuaku. Ya, walaupun kurang menyenangkan dibandingkan dengan yang sebenarnya, tapi ya lumayanlah, bisa pikiran ini bisa plong, bisa gres lagi. Keesokan harinya dinasib baik mulai berpihak kepadaku.
Karena pagi itu istriku dijemput temannya mau jalan-jalan ke mall. Aku memilih tidak ikut dengan alasan agak kurang enak badan. Tapi memang benar sih, aku agak masuk angin pada waktu itu. Akhirnya setelah istriku pergi dengan temannya, aku tiduran saja santai di kamar. Saat itu ada pikiran yang macam-macam, tetapi saat itu tidak ada pikiran sama sekali tentang ibu mertuaku. Akan tetapi setelah 15 menit dari istriku berangkat dan keadaan rumah itu, mertuaku sudah keadaan sepi. Ya, mana saat itu hanya tinggal aku dan ibu mertuaku saja di rumah. Tiba-tiba ibu mertuaku datang ke kamarku sambil duduk di tempat tidur. Tiba-tiba ibu mertuaku datang ke kamarku sambil duduk di tempat tidur di pinggir. Ibu mertuaku berkata, "Sepertinya kamu sedang kurang sehat, Mas." "Iya," jawabku singkat. Dengan perlahan ibu mertuaku mengambil tanganku. "Ibu ingin membantumu, Mas," ucapnya. "Terima kasih ibu, aku sangat beruntung memiliki ibu mertua sepertimu," ucapku. Seraya menatapnya dengan penuh kasih. Selanjutnya ibu mertuaku kembali ke ruang tengah untuk mencari sesuatu. Mungkin dia itu mencari minyak dan koin untuk kerikan. Sambil menunggu ibu mertuaku balik lagi, aku langsung mempersiapkan diri untuk kegiatan kerikan. Setelah menemukan apa yang dicari, ibu mertuaku pun langsung masuk dan mulai melakukan aksinya. Semenit 2 menit kami berdua sama-sama terdiam. Tetapi tak lama kemudian ibu mertuaku mulai mengajak ngobrol. "Mas, gimana rumah tangga kalian semua? Berjalan dengan baik kan?" tanya ibu mertuaku. "Iya Bu, alhamdulillah baik-baik saja kok." "Emang kenapa Bu?" tanyaku ingin tahu. Kenapa ibu mertuaku bertanya seperti itu? "Istrimu pernah curhat sama ibu soalnya," sahutnya. Dalam hatiku berkata, istriku itu memang cerdas ya, memang baik sekali. Semoga dia juga bercerita masalah kegiatan malam kami, masalah cukup panjang. "Memang istriku cerita apa sama ibu?" tanyaku lagi. "Ya cerita semuanya Mas," sahutnya seraya tersenyum penuh arti. "Termasuk cerita masalah kegiatan suami istri Bu?" tanyaku semakin penasaran. Ibu mertuaku langsung ketawa. "Hahaha, ya iyalah Mas, bahkan sampai istrimu nanya ke ibu tentang masalah pekerjaan yang satu ini," jelas ibu mertuaku. "Berarti istriku ingin tahu banyak dari ibu akan hal itu." Aku nekat nanya seperti itu pada ibu mertuaku dengan deg-degan. "Jadi apakah Mas merasa cukup bahagia selama ini dengan istrimu atau bagaimana Mas?" tanya ibu mertuaku. "Ya jujur saja sih Bu, sebenarnya aku merasa bahagia. Cuma sepertinya istriku itu sering kecapean kayaknya, sehingga agak kurang aktif. Mungkin nggak seaktif ibu sama bapak," ucapku berusaha memancing. "Kamu itu bicara apa sih Mas?" sahutnya dengan malu-malu. "Ya bukannya apa-apa Bu, tapi maaf ya sebelumnya. Aku pernah nemuin jamu penyemangat di laci meja. Berarti kan ibu itu..." Nah, akhirnya kami berdua pun tertawa bersama. Selanjutnya, sambil terus mengobrol, ibu mertuaku menawarkan untuk memijat sekalian. Tentu saja aku terima tawarannya. Akan tetapi dengan berbagai cara aku terus berusaha agar ibu mertuaku itu semakin terbawa pada suasana romantis. Ternyata usahaku itu membuahkan hasil. "Sebentar ya Mas, ibu cuci tangan dulu," ucap ibu mertuaku. Batinku pun bertanya-tanya, kenapa ibu mertuaku pakai acara cuci tangan segala. Waduh, bisa happy endingnya nih, batinku. Tak lama berselang, ibu mertuaku kembali masuk dan membawa minyak. "Yang depan sekalian ya Mas," ucapnya. "Boleh Bu," sahutku. Kemudian dengan pelan tapi pasti ibu mertuaku mulai mengerjakannya. Aku pun semakin yakin kalau ibu mertuaku itu sudah dikasih tahu oleh istriku di terminal mana, di titik mana saja yang dengan mudah aku akan mudah terpancing.
Akhirnya setelah beberapa menit kemudian, ibu mertuaku tanpa memberikan aba-aba tahu-tahu sudah berusaha memulainya. Tentu saja aku tidak berusaha menghindar ataupun melarangnya, karena kesempatan ini memang sudah lama aku harap-harapkan darinya. Tentu saja aku pun tidak tinggal diam, dengan segera aku pun memberikan respon atas apa yang dilakukannya. Aku berusaha untuk membuat ibu mertuaku itu juga merasa senang dan merasa siap untuk segera aku antarkan ke puncak. Biarpun usia ibu itu mertuaku sudah 48 tahun, sudah lumayan tua, tetapi ternyata untuk urusan pekerjaan yang satu ini, ibu mertuaku masih oke banget. Aku yakin kalau bapak mertuaku jauh kalau dibandingkan denganku. Karena aku sering menemukan bungkus jamu itu, jadi aku merasa yakin kalau ibu mertuaku ini kekurangan pekerjaan dari suaminya. Akhirnya dengan segala pengalaman yang aku punya hari itu, aku berhasil membuat ibu mertua mencapai puncak tertinggi berkali-kali dalam pekerjaan ini. Terima kasih ya mas, kamu memang hebat, enggak seperti bapak mertuamu yang bikin kotor saja, ucap ibu mertuaku dengan tersenyum penuh kebahagiaan. Iya bu, mulai sekarang aku akan selalu siap kapanpun ibu mau pekerjaan ini. Saya siap membantu sampai tuntas, ucapku. Namun rupanya ibu mertuaku sadar kalau aku belum mendapatkannya. Tentu saja aku menyambutnya dengan semangat 45. Hari itu kami lakukan pekerjaan hebat ini berulang kali sampai menjelang istriku kembali pulang dari mall. Semenjak itulah aku selalu mengajak istriku untuk sering-sering datang ke rumah ibu mertuaku dan menginap. Tentunya setelah aku dikasih tahu ibu mertuaku kalau bapak mertuaku sedang ada urusan kantor keluar kota. Aku beralasan sama istriku kalau kasihan ibu mertua tidak ada teman untuk ngobrol. Padahal di tengah malam aku selalu membuat janji indah dengan ibu mertuaku di saat istriku sudah tertidur pulas. Kadang kami lakukan di dapur, di ruang tamu, supaya kalau tiba-tiba istriku bangun dan mencariku, kami berdua bisa cepat-cepat berbenah. Akan tetapi mungkin karena istriku yang siangnya capek bekerja, jadi dia selalu tertidur pulas hingga pagi. Jadi selama ini apa yang kami lakukan itu aman sentosa.